wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bagaimana puasanya? Masih lancar, sehat, bugar, dan tetap semangat? Semoga saja ya. Dan kali ini kembali bersama saya Lista Mutiasari dalam Ramadan Sehat. Kali ini kita akan membahas tema yaitu puasa tanpa was-was dan berdebar. Nah, berdebar ini berhubungan dengan apa? Sudah tahu ya? Baik. Pemirsa, berpuasa khususnya di bulan Ramadan merupakan momen yang sangat ditunggu umat Islam begitu ya, karena berkah yang begitu luar biasa. Bagi orang yang sehat, tentu berpuasa ini dilaksanakan, dijalankan dengan semangat dan tanpa rasa khawatir. Namun bagaimana dengan orang yang menderita penyakit seperti misalnya hipertensi dan juga gangguan jantung? Tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan begitu ya. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Muhammad Abu Sari, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur, yang juga sekaligus konsultan intervensi kardiologi. Apa kabar Dr. Abu? Alhamdulillah baik. Sehat. Gimana puasanya Dok? Lancar? Lancar. Sehat Dok? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Dokter, kalau orang yang sehat ini puasanya kan semangat gitu ya Dok ya, tanpa rasa khawatir dan was-was. Tapi kalau orang yang dengan penyandang hipertensi misalnya atau gangguan jantung itu seperti apa? Namun sebelumnya dijelaskan dulu dokter. Jadi penyakit hipertensi dan gangguan jantung ini seperti apa? Apakah ada kaitannya gitu dok? Ya baik, terima kasih. Jadi penyakit hipertensi dan gangguan jantung itu memang saling terkait. Nah, hipertensi itu apa? Yang kita kenal yaitu darah tinggi ya. Jadi adanya tekanan darah yang melebihi nilai normal, biasanya di atas 140/90. Nah, hipertensi sendiri merupakan faktor resiko terjadinya gangguan jantung, yaitu gagal jantung. Ya, gagal jantung karena hipertensi yang lama tidak terkontrol, yang nanti akan menyebabkan jantung itu mengalami perubahan bentuk, biasanya jantungnya menjadi semakin tebal. Nah, kalau jantungnya semakin tebal nanti akan terjadi gangguan fungsi. Nah, sedangkan gangguan jantung juga bermacam-macam sebenarnya. Gangguan jantung ada karena penyakit jantung koroner, yang paling banyak ya, atau karena kelainan katup, kelainan ritme jantung, dan juga karena kelainan jantung bawaan. Jadi ada banyak juga. Dan hipertensi itu jadi salah satu faktor yang mencetuskan terjadinya gangguan jantung. Oh, baik. Jadi hipertensi ini salah satu penyebab gangguan jantung. Iya, gitu. Kalau penyebab dari hipertensi sendiri ini apa, dokter? Sebenarnya penyebab hipertensi itu memang multifaktor. Hampir 95%, di atas 90% itu faktornya banyak. Bisa karena genetik, bisa karena memang pola hidup, juga gangguan metabolisme yang saling terkait, atau karena juga usia juga bisa. Baik. Jadi, usia juga termasuk mempengaruhi ya? Ya, mempengaruhi. Biasanya usia berapa dokter yang terkena hipertensi? Biasanya mulai di atas 40. Oh iya. Dan yang kira-kira 5-10% itu biasanya dinamakan hipertensi sekunder, artinya penyebabnya diketahui. Jadi ada misalnya ada kanker, ada kelainan gangguan di sistem pembuluh darahnya yang menyebabkan dia hipertensi. Oh baik. Kemudian bagi mereka yang penyandang hipertensi atau gangguan jantung ini begitu, apakah diperbolehkan berpuasa dok secara medis begitu? Pada dasarnya sebelum kita memutuskan untuk, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan jantung dan juga hipertensi ini, kita harus konsultasi juga ke dokternya apakah memang layak untuk menjalankan ibadah puasa seperti itu. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang tekanan darahnya sudah terkontrol baik, biasanya boleh untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian penyakit gangguan jantung yang lain, misalnya nyeri dadanya itu timbulnya hanya ringan saja, atau dia dengan obat-obatan terkontrol nyerinya tidak sering muncul. Nah, itu juga boleh. Atau gangguan irama, misalnya irama jantungnya yang biasanya berdebar-debar atau cepat, dia iramanya terkontrol. Nah, itu juga boleh. Oh baik, jadi pasien tersebut itu harus aware terhadap dirinya sendiri ya, bagaimana kondisinya begitu, tapi juga tetap harus dikonsultasikan dengan dokternya. Ya, didiskusikan untuk ditanyakan apakah memang boleh untuk berpuasa. Oh baik. Nah, orang yang menyandang hipertensi dan juga gangguan jantung ini apakah juga harus rutin minum obat begitu ya dok? Kemudian ketika berpuasa bagaimana ini? Karena kan ada hanya buka dan sahur begitu ya. Ya. Jadi
orang yang dengan hipertensi dan juga gangguan jantung untuk minum obatnya memang juga harus dikonsultasikan juga apakah obat-obatnya ini tetap dilanjutkan apa enggak ke dokternya. Biasanya sih tetap dilanjutkan dengan dosis yang juga tetap biasanya. Jadi untuk obat-obatannya biasanya pengaturannya rata-rata obat jantung itu untuk pasien-pasien yang sudah kronis itu walaupun obat pasien hipertensi dan jantung itu dia biasanya obat-obatannya hanya simpel aja, minumnya hanya 1 kali aja biasanya. Oh, gitu. Obatnya banyak tapi minumnya diusahakan hanya 1 kali. 1 kali. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya kalau 1 kali ya, kalau misalnya rutinnya pagi ya diminum saat sahur. Kalau rutinnya malam ya diminum saat buka puasa atau sebelum tidur. Oh, gitu. Nah, tapi ada beberapa kasus yang mungkin obatnya bisa 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali kan bisa pas sahur atau pas buka puasa. Kalau yang 3 kali misalnya pas sahur, buka puasa, atau menjelang dia tidur. Jadi mungkin jam 10, jam 11 mungkin bisa untuk diminumkan. Kalau misalnya ada yang masih minum 3 kali juga ditanyakan ke dokternya, gimana apakah obat ini ada sediaannya nggak yang minumnya hanya 1 kali saja. Biasanya pasti ada biasanya. Oh, begitu. Jadi diganti yang mungkin 3 kali, diganti sediaan obat yang 1 kali saja. Jadi berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan dan juga memudahkan untuk meminumnya saat kondisi puasa. Baik, bagi yang harus rutin minum obat itu tidak boleh terlewat ya dok? Harus setiap hari diminum ya selama sebaiknya puasa ini ya? Untuk pasien-pasien jantung memang rata-rata harus minum tiap hari. Baik. Kalau Dan tidak minum hipertensi. tiap hari efeknya seperti apa nanti dok? Ya nanti penyakitnya menjadi tidak terkontrol dengan baik. Tensinya akan kadang naik, kadang gitu. normal, kadang naik. Nah Baik. itu yang biasanya tidak kita hendaki. Kemudian untuk makanan dokter, kalau mungkin kalau penyakit diabetes gitu ya, ada makanan yang harus dikontrol begitu. Kalau hipertensi dan gangguan jantung seperti apa? Untuk makanan-makanan yang perlu dihindari yaitu jangan terlalu banyak makan yang asin-asin, garam ya. Garamnya juga jangan berlebihan ketika kita mengolah makanan selama sahur atau selama buka puasa. Yang kedua juga hindari minuman yang berkafein ya. Oh, kafein Kafein ini ya, juga bahaya ya, bisa meningkatkan denyut jantung, bisa meningkatkan tekanan darah juga, dan juga bisa meningkatkan resiko timbulnya dehidrasi selama berpuasa. Kemudian juga kurangi makanan yang berlemak tinggi ya. Jadi ketika buka puasa makanan-makanan gorengan. Wah, ini yang favorit ya biasanya favorit memang ya iya. rata-rata memang cemilannya gorengan. Iya. Ya jadi itu dikurangi ya. Oh iya. Kemudian harus berbanyak konsumsi sayur-sayur, banyak serat ya. Kemudian ikan yang kadar lemaknya lebih rendah ya. Baik, jadi Seperti ini itu. sepertinya bukan hanya pantangan bagi orang yang sakit, pantangan untuk orang yang sehat juga sepertinya. Iya, betul. Kalau gorengan ini agak-agak bahaya juga ya dok, Iya, apalagi kalau kan, banyak gitu ya. Ya, kalau masih muda mungkin belum terasa, tapi kalau sudah usia-usia. Iya. Kalau masih muda, wah kayak enak-enak aja Iya, gitu, ya. apalagi kalau sehat kondisinya. Iya, betul. Ya. Padahal kalau ditimbun setiap hari nanti lama-kelamaan juga berbahaya untuk tubuh begitu ya. Iya, betul. Baik, kalau untuk kafein tadi dok, ini dalam 1 hari ada pembatasan atau tidak, atau memang tidak boleh dokter? Sebaiknya dikurangi sih ya. Dikurangi. Kalau yang sudah penyakit jantungnya mungkin sudah istilahnya tahapannya berat, ya sebaiknya dihindari. Tapi untuk yang mungkin masih ringan atau untuk yang pada masyarakat umum ya dikurangi ya, dikurangi seperti itu. Baik. Karena ada mungkin yang sudah tercandu kafein begitu Ya, ya, betul. 1 hari harus minum Harus kopi minum. pagi, siang, malam, Ya, pagi, siang, malam ya, itu. Nah, itu kan ini yang bahaya, apalagi kalau minumnya pas sahur ya, nanti banyak kencing pada pagi hari menimbulkan dehidrasi nanti di siang harinya. Iya, benar. Kemudian dok, kalau hipertensi kan tekanan darahnya kadang naik, kadang turun begitu ya. Bagaimana sih cara pasien penyandang hipertensi untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil gitu? Yaitu kalau pasien dengan yang sudah sakit dengan tekanan darah tinggi ya sebaiknya obatnya diminum rutin ya. Jangan sampai telat. Kemudian jangan mengurangi dosis tanpa konsultasi kepada dokter. Jadi minum obatnya harus rutin. Yang kedua yaitu tadi mengurangi konsumsi garam. Yang ketiga minumnya juga jangan terlalu berlebihan juga. Karena pada gangguan jantung yang
berat, kadang-kadang minum kan juga harus dibatasi juga. Jadi kalau minumnya terlalu berat, terlalu banyak, biasanya akan timbul sesak juga. Gitu. Atau kalau terlalu kurang timbul dehidrasi juga yang akan meningkatkan denyut jantung juga. Jadi harus benar-benar diperhatikan ini ya. Ya. Karena biasanya kalau lagi buka itu langsung gas. Langsung minum banyak betul gitu ya. Minum manis dulu habis itu manis, minum. ya. Apalagi sudah punya faktor resiko kencing manis juga. Iya, betul. Gula darahnya langsung naik. Ini yang bahaya yang kayak gini kan nih. Itu juga faktor resiko untuk timbulnya gangguan jantung juga. Baik, kalau olahraga dokter, nah ini perlu atau tidak nih bagi yang hipertensi dan gangguan jantung nih? Kalau olahraga, kalau memang hipertensinya terkontrol, dari sebelumnya sudah terkontrol dan penyakit jantungnya ringan, sudah terkontrol baik, ya disarankan memang olahraga pada saat puasa itu juga menyehatkan sebenarnya. Hanya memang hindari olahraga yang berat yang bisa meningkatkan denyut jantung kita terlalu tinggi. Nanti akan tensinya akan naik, denyut jantung tinggi, akhirnya kita jadi lemes, jadi sakit semua badan seperti itu. Jadi ya olahraga yang intensitas ringan sedang aja selama seperti misalnya mungkin jalan kaki gitu. Jalan kaki mungkin denyut jantungnya ya rata-rata antara 100, 120 atau 130 tergantung umurnya. Baik. Tapi intinya bagi orang yang sakit apapun itu seperti hipertensi atau gangguan jantung khususnya memang harus aware terhadap tubuhnya sendiri ya dok ya. Kadang tuh orang tua tuh bandel dokter. Nah ini soal makanan, soal obat juga kadang skip gitu ya. Padahal itu penting ya dok ya. Iya betul. Karena itu yang menjaga supaya kondisinya tetap baik, tetap normal. Oke, baik. Kemudian terakhir dok, silakan ada yang disampaikan nggak nih kepada pemirsa khususnya yang memiliki gangguan jantung maupun hipertensi? Silakan. Baik, untuk pemirsa atau pasien yang sudah memiliki gangguan jantung dan juga hipertensi, ya sebelum Anda melakukan ibadah puasa, maka sebaiknya Anda juga berkonsultasi kepada dokter yang tiap bulan rutin untuk kontrol apakah boleh apa tidak untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, minum obatnya harus rutin dan juga harus teratur ya. Yang ketiga, makan makanan yang sehat, perbanyak sayur, buah-buahan, hindari gorengan, makanan yang terlalu asin dan juga yang berkafein tinggi. Yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Yang kelima, hindari aktivitas yang terlalu berlebihan atau terlalu berat ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Abu sudah memberikan tips dan juga edukasi kepada masyarakat khususnya bagi pemirsa yang mungkin memiliki penyakit hipertensi maupun gangguan jantung. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih dokter. Dan pemirsa bagi Anda khususnya mungkin ya yang memiliki sakit seperti hipertensi maupun juga gangguan jantung, jangan lupa perhatikan tubuh sendiri begitu ya. Dan tips-tips dari dokter tadi juga perlu diinstruksikan oleh dokter tadi, perlu dipahami dan juga betul-betul dijalankan ya, khususnya bagi Anda penyandang hipertensi dan juga gangguan jantung. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Semoga informasi dari Dokter Abu tadi bisa memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi Anda. Sampai jumpa dalam Ramadan Sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.